Selamat pagi buat teman-teman. Oke, kembali lagi bersama saya Odon, sahabat kaos. Tentunya di dunia perkelincian kita mau ngebahas tentang obat nih buat teman-teman. Obat yang mungkin bisa dikatakan yang sangat manjur bagi orang-orang pemula ataupun baru pengguna-pengguna atau penghobi-penghobi obat tersebut. Ataupun dikatakan ya belum tahu banyak lah tentang hal-hal seluk-seluk dunia perkelincian, jadi mereka itu selalu bilang oke, ampuh-ampuh aja. Oke, buat teman-teman, kita membahas penyakit yang sangat awam dan sering terjadi di dunia perkelincian, yaitu penyakit skabis. Mungkin hal yang sepele ya dikatakan skabis ini ya buat teman-teman ya. Kenapa bisa dikatakan hal yang sangat sepele skabis ini? Seumur-umur kelinci masih hidup, pasti skabis ini pasti terjangkit ataupun kena buat hewan-hewan kelinci kalian. Kenapa hal seperti itu? Dikarenakan skabis ini selalu menyerang kelinci-kelinci. Contohnya kan kelinci kalian itu skabisnya itu kan bisa berawal dari makanan, bisa berawal dari lingkungan, bisa berawal dari cuaca, bisa berawal dari ekosistem mereka, yaitu dengan binatang-binatang apa. Itu bebas lewat mana mereka menyerang. Tapi ciri-ciri skabis kalaupun misalkan kita tahu, yaitu seperti kulit yang kering dan seperti kulit yang mungkin bisa dikatakan kekurangan cairan. Nah, itu disebutnya skabis. Atau yang berwarna putih yang pertama-pertama nyerang itu entah mulai dari kaki, dari kuping. Nah, dan biasanya sih yang saya perhatikan biasanya itu dari kuku. Dari kuku itu berawal dari kaki ke kuping. Biasa sih kelinci ini terjangkit itu dari kaki. Jadi si penyakit skabis ini bisa dikatakan perlahan-lahan itu menyerang dalam tubuh. Jadi si bakteri-bakteri yang disebutnya tugu yaitu menyedot ataupun menghisap darah-darah binatang kelinci tersebut. Enggak kelinci aja, kucing, pokoknya berhubungan dengan skabis lah, itu pasti menghisap darah-darahnya. Nah, kenapa saya berbicara dengan skabis sekarang? Kenapa banyak obat-obat yang jelek banget? Bukan jelek sih ya, mungkin kelincinya sudah ataupun penyakit tersebut tidak mempan kali dengan obat-obat tersebut. Koreksi kalau saya salah. Misalkan saya salah, salah bang, saya langsung sembuh kelinci saya misalkan disuntik pakai si obat ini, obat suntik injek ya, saya berbicara injek ya, suntik ya. Kalau misalkan oral ya ada juga yang ampuh dan lain-lain. Lebih baik ya keduanya dipakai. Kenapa seperti itu saya berbicara obat sekarang tidak benar-benar ampuh 100% langsung sembuh? Buat teman-teman ataupun rekan-rekan, kita bahas satu persatu. Saya kasih pengertian buat teman-teman dimanapun Anda berada. Saya kasih tahu ulasan-ulasan tentang dunia perkelincian, masalah obat-obat suntik ataupun injek ini. Yang pertama, harus kalian ketahui kalau kelinci ciri-ciri yang mungkin bisa dikatakan tidak bakalan sembuh walaupun disuntik beberapa kali, pasti mati. Nah, simple ya buat teman-teman. Kelinci yang tidak bakalan sembuh disuntiknya itu yaitu ciri-ciri kelinci yang udah beberapa kali disuntik tapi dia kebal dengan obat-obat tersebut. Dikarenakan mungkin daya tahan si penyakit ini sudah kenal sama obat ini, ya disebutnya itu obat suntik. Jadi mereka tidak bakalan sembuh. Kenapa menjadi seperti itu? Ya, mungkin dikatakan, saya sih nggak menjelekkan suatu produk ya. Jadi saya cerita emang obat sekarang itu jelek banget, lebih cair, nggak seperti dulu, jadi lebih kental ya. Nah, kalau misalkan kelinci kalian solusinya penyakit hal seperti ini, ada dua cara ya penyembuhan. Kita itu harus menyerangnya di dalam dan di luar. Jadi pengobatan ini secara langsung dua cara, dalam iya, luar iya. Kalau kelinci yang benar-benar pasti bisa sembuh dengan obat tersebut, yaitu kelinci yang belum pernah sekali ataupun belum pernah sekali disuntik, baru pertama kena skabis pasti sembuh.
Kadang-kadang saya suka jengkel orang-orang yang mungkin bisa dikatakan, "Bang, pakai obat ini bagus sembuh." Ya itu beda lagi ya sobat-sobat. Kalau misalkan obatnya itu sembuh, itu kelinci yang baru pertama atau pertama kali kena skebis pasti sembuh. Sebab mungkin daya tahan si obat penyakit ini ataupun si penyakit ini belum kenal dengan kata-kata obat injek. Nah, jadi disuntiklah si kelinci. Nah, si kelinci tersebut pasti sembuh dikarenakan dia belum pernah mengenal obat tersebut dan cocoklah mati. Tapi ketika kelinci kalian terjangkit kembali, hindarkan memakai obat-obat yang injek seperti itu. Tidak bakalan sembuh, teman-teman. Dikarenakan ion ataupun si penyakit tersebut yaitu sudah kebal dengan obat tersebut. Salah satunya caranya gimana? Kalau misalkan si kelinci tersebut sudah tidak mau sembuh, gampang solusinya yaitu dengan pisau. Ataupun misalkan dikonsumsi aja deh. Kalau misalkan kalian bener nggak bakalan sembuh, suntik nih agak mending jangan dipiara. Kalau misalkan udah parah-parah banget, dia nggak bakalan sembuh. Terserah kalian tuh. Kadang-kadang orang ada yang mengkonsumsinya. Daripada mubazir mati, yang mending dikonsumsi buat teman-teman. Kenapa seperti itu buat teman-teman? Dikarenakan daripada mubazir yang mending dipotong kayaknya. Ya, buat teman-teman saya kasih tahu ya, kelinci yang mungkin bisa dikatakan sembuh itu kelinci yang baru pertama kali ataupun belum pernah sama sekali kena penyakit skebis, disuntik pasti bakalan sembuh. Beda dengan halnya kelinci yang udah sering terjangkit beberapa kali, dia tidak bakalan sembuh dikarenakan si kelinci ini ataupun si penyakit ini sudah kebal dengan namanya obat. Banyak hal-hal yang mungkin bisa kita carakan yang saya bilang tadi. Caranya kita harus menyuntik dengan berbagai cara. Kadang-kadang orang terkonsep dengan bacaan buku panduan yang mungkin bisa dikatakan suntik 0,2 mili. Yalah. Kalau menurut saya pribadi, koreksi kalau saya salah, mungkin jangan terlalu mengikut acuan dengan 0,2 mili. Saya pribadi contoh aja ini ya buat teman-teman. Tidak memakai konsep 0,2 mili. Jika kelinci kita terjangkit penyakit seperti itu, saya selalu melebihkan dosis buat suntik dosis tersebut. Setelah saya lebihkan, saya bantu dengan obat buatan sendiri yang alhamdulillah sembuh. Saya naikkan lagi dosisnya. Biasanya misalkan di buku 0,2, bisa 0,4, 0,5 tergantung kelinci. Tapi jika kalian belum berani untuk kalian mencoba hal seperti takut mati, silakan, itu tergantung kalian. Nah, mungkin ke atas saya, kata kalian, itu sih keliru katanya, bullshit. Ya nggak apa-apa, kita di sini cuma sharing aja di sini sebab saya bukan guru ya teman-teman. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian-kalian yang penghobi kelinci. Oke, video ini saya tutup dengan kata-kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.